bisnis apapun itu selalu punya tujuan untuk make money gitu ya, dengan apapun yang dijual gitu. Dari situ perusahaan spend time banyak banget waktu untuk mastiin kualitas produk gitu ya. Kita ngabisin banyak waktu di kantor untuk diskusiin feature, gimana supaya kita bisa kompetitif, apa yang pesaing punya kita enggak, dan sebaliknya, harga juga dan sebagainya. Nah, apa itu penting? Penting aja sebenarnya gitu, tapi ternyata bukan yang paling penting, atau setidak-tidaknya bukan satu-satunya yang penting gitu ya. Nah, buktinya bikin iklan, komunikasiin keunggulan yang kita punya, tapi nggak semuanya tergerak beli gitu ya. Ada aja yang begitu gitu kan. Bukan sekedar karena fiturnya nggak menarik, fiturnya sebenarnya menarik aja gitu, tapi dan bukan juga karena iklannya nggak mengkomunikasikan hal itu, karena udah dikomunikasikan juga, dan bukan juga karena konsumen yang nggak nangkep, tapi lebih karena nggak ada daya yang menggerakkan yang kuat sehingga orang mau beli. Dan ini kita ngomongin bukan kasih promo, bukan soal kasih promo, kasih potongan harga dan sebagainya gitu ya. Nah, kita berpikir yang menggerakkan konsumen itu adalah kualitas produk kita, makanya kita ngabisin banyak waktu di sana. Padahal bukan. Yes, itu punya kontribusi, tapi yang paling menggerakkan sebenarnya adalah otak si konsumen itu sendiri gitu ya. Apa yang disajikan ke hadapan kita itu bisa aja bagus atau jelek gitu ya, tapi yang disajikan ke hadapan kita itu akhirnya akan direkonstruksi. Kalau kita bikin iklan nih, iklannya yang ngomongin A gitu ya, A itu akan direkonstruksi sama si otaknya audiens itu untuk melihat, dan gimana hasil rekonstruksi itu yang akhirnya berperan gitu kan. Kalau rekonstruksinya bagus, apapun aslinya ya bagus saja. Kalau rekonstruksinya baik jelek, padahal produknya bagus, ya jadi nggak ada dorongan. Dan hasil rekonstruksi itu yang akhirnya menciptakan ekspektasi gitu. Jadi bukan produk kita yang menciptakan ekspektasi, tapi produk kita dan bagaimana kita mengkomunikasikan yang bikin gimana otak merekonstruksinya, dan rekonstruksi itu yang akhirnya create ekspektasi, dan ekspektasi ini yang akhirnya nentuin pleasure-nya, bukan produk gitu ya. Atau bahkan ketika produk punya andil menentukan pleasure, tapi pleasure-nya bergantung sama ekspektasi. Jadi hari ini kita mau ngomongin ekspektasi, dan itu penting banget gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau gini deh, saya tanya, mana yang kasih pleasure, atau yang mana yang lebih ngegerakin ekspektasi gitu, yang bikin kita ngebet gitu ya. Kalau dalam hal makanan ya, kita mau makan di restoran, momen pertama adalah pingin makan steak gitu ya. Terus habis itu kita berangkat ke resto, yang kedua. Yang ketiga adalah sampai di resto. Keempat, terus pesan makanan, nunggu makanan, makan, habis makan gitu ya. Kebanyakan orang kurvanya naik pelan-pelan, dari mulai pengen makan steak terus naik, dan peaknya itu bukan ketika makan, peaknya itu adalah di nunggu makanan. Artinya momen makan dan selanjutnya itu justru udah lewat peak dan tinggal turun. Terus habis itu sama juga dengan beli gadget baru gitu ya. Kita lihat iklan gadget, berangkat ke toko, lihat HP di toko gitu ya. Terus kita beli, bawa pulang, nyobain pakai sehari-hari. Peaknya itu adalah di lihat-lihat HP sampai beli. Tapi begitu pakai dan selainnya itu habis itu turun gitu ya. Kerjaan baru juga sama. Kita lihat lowongan, dihubungin, terus kita apply, dihubungin recruiter, interview, nunggu offer, terus terima offer, notice period mulai hari pertama. Peaknya itu justru di nunggu offer sampai terima offer, bukan di ketika kita mulai kerja gitu. Jadi peak dorongan kita tuh adanya di sana. Dan menariknya, peak pleasure ini justru bukan di moment of truth ketika kita belinya, tapi justru sebelum itu gitu. Jadi menarik nih, kalau kehidupan sehari-hari gitu ya, pacaran itu nggak seseru waktu ngejar, waktu PDKT. Bener apa nggak? Silakan deh yang laki-laki yang suka ngejar dulu ya, mungkin bisa share juga gitu ya. Tapi itu tadi gitu, begitu ngejar itu seru banget, susah, naik turun, tapi seru. Itu yang bikin ekspektasi kita naik terus gitu ya. Begitu udah jadian, nggak banyak bukan nggak banyak sih, tapi ekspektasinya udah dapet gitu ya. Pelan-pelan serunya turun. Makanya selalu ada aja yang selingkuh, bahkan waktu ngejar itu perjuangannya luar biasa gitu. Yang kita bilang, lo dulu kan ngejarnya setengah mati, sekarang kok malah lo selingkuh ya, lo nggak tau malu banget gitu ya. Ya itu dia gitu kan. Tapi ya memang yang ngedorong itu bukan yang bikin kita setia itu bukan sekedar ketika kita udah dapet, tapi justru ekspektasi yang ngedorong itu gitu ya. Begitu juga sama merit gitu ya. Naksir cewek, idola satu sekolah, ngejar mati-matian, saingannya itu jagoan-jagoan semua gitu, akhirnya dapet. Begitu dapet, nggak sedikit yang akhirnya nggak nemu serunya lagi gitu kan. Terus akhirnya ditinggal gitu ya. Makan nambah juga nggak seenak yang awal, lapar gitu ya. Porsi pertama enak banget, nambah deh. Porsi kedua dimakan kok biasa aja. Karena itu tadi ekspektasi, dan ketika kita udah ngebuktiin, ekspektasinya hilang gitu. Nah, gimana ini bisa terjadi? Yang pertama adalah ekspektasi itu didrive sama dopamin gitu ya, hormone of wanting more. Ini yang bikin kita menginginkan sesuatu.
pengen punya udah punya sepeda pengen motor, udah punya motor pengen mobil, udah punya mobil pengen mobil yang lebih mahal gitu ya. Pokoknya hormon ini yang bikin rumput tetangga selalu lebih hijau gitu ya. Nggak dikit yang udah punya motor lalu ke mobil terus balik lagi ke motor lagi gitu ya. Enak-enak motor gitu, karena pokoknya selalu pengen yang lain deh gitu ya. Nah, tiap orang itu punya tendensi sensitivitas dopamin yang berbeda-beda, namanya dopaminergic level gitu ya. Dan ini ada tesnya sebenarnya. Nah, dopamin ini ini yang drive rekonstruksi di otak itu tadi gitu ya. Mekanismenya untuk justify pleasure or pain nih gitu kan, dengan cara mendramatisir. Ketika kita lagi berpikir tadi mau beli HP gitu ya. Terus habis itu otak mulai mikirin, nih kayaknya seru nih beli HP, nanti gue mau pakai buat ini. Nah, itu rekonstruksi yang dilakukan sama otak yang membuat pleasure-nya jadi semakin vivid gitu, semakin clear gitu ya. Walaupun tetap butuh trigger gitu ya dari produk dan sebagainya. Nah, dan makin dekat itu makin nyata, makin dekat makin ada dorongan. Makanya contohnya kalau ke kehidupan sehari-hari ya, kita lagi nyetir nih, nyetir keluar kota deh gitu ya, naik mobil gitu ya. Terus habis itu kita kayaknya mau kencing deh gitu ya, kebelet gitu ya, mau kencing. Terus habis itu udah jauh-jauh gitu ya, terus habis itu ada rasa kebelet tapi nggak tertahan kan gitu ya. Terus ketemu SPBU, kita kan langsung ngancir ke sana ke toilet gitu ya, masih bisa ketahan, sama sekali nggak bisa ketahan gitu. Begitu di depan mata gitu ya, pintunya ternyata toiletnya penuh, sehingga kita harus nahan gitu ya. Aduh, antrinya panjang lagi. Nah, itu mendadak itu jadi susah menahan gitu. Kenapa? Karena udah ada ekspektasi yang ngedrive bahwa ini udah mau keluar, ayo siapin keluarin gitu ya. Begitu ternyata nggak jadi, wah ekspektasinya udah keburu ngedorong. Itu bukti bahwa sebegitu powerfulnya si ekspektasi itu tadi gitu ya. Dan bahkan kencing pun itu juga di mekanisme kencing itu sendiri, buang air kecil, itu juga di drive sama otak gitu ya. Contohnya apa? Coba deh, habis kencing 10 menit kemudian, yang laki-laki terutama ya, 10-15 menit kemudian ke kamar mandi lagi gitu ya. Nggak ada rasa pengen kencing, kebelet atau apapun gitu ya. Udah ke kamar mandi, ke tempat kencing gitu ya, urinoir atau apapun gitu ya, udah berdiri aja gitu kan. Kalau kita diem berdiri aja nggak akan keluar. Tapi kalau kita ngebayangin, ini mau keluar, keluarnya kayak gimana gitu ya, terus tiba-tiba keluar, ya walaupun cuma sedikit gitu ya, artinya bahwa mekanisme untuk secara fisik untuk mengeluarkan air seni itu juga di drive sama gambaran di otak, ekspektasi itu tadi gitu. Jadi segitu powerfulnya ekspektasi. Jadi hal yang sama dengan produk. Kalau otak kita merekonstruksi itu supaya kita keluar, supaya kita mau beli sesuatu, maka itu jadi nyata banget, dan dorongan itu yang akhirnya jadi luar biasa. Nah, menariknya ketika kita udah dapetin gitu ya, otak konfrontir bayangan di awal di rekonstruksi tadi yang di drive sama dopamin dengan aslinya. Beli handphone gitu ya, sebelum beli, wah kayaknya ini seru nih, kalau gue punya nih bakal gue pakai buat ini itu begitu ya. Begitu udah punya, terus habis itu ada experience-nya, sehingga kita bisa konfrontir antara bayangan yang tadi sama realitasnya. Dan di situ kalau kita nyesel biasanya adalah karena bayangan di awalnya terlalu bagus atau aslinya terlalu jelek, sehingga itu tadi, dan rekonstruksinya udah nggak ada lagi gitu loh, karena udah ada realitasnya gitu. Jadi dan seringkali kita nggak begitu, pleasure-nya turun karena ketika kita merekonstruksi itu dramatisirnya luar biasa. Itu kerjanya dopamin sebenarnya yang bikin ayo mau. Ini tuh kayak gambaran setan dan malaikat. Ketika kita pengen sesuatu, ini setan yang ngomporin ayo segala macam gitu ya. Dan itu yang bikin kita craving. Makanya sebegitu berbahayanya narkoba itu ketika dia craving gitu ya, ketika dia sakau, itu bahaya gitu. Atau orang pengen minuman manis, bukan pas minumnya yang berbahaya, tapi cravingnya, pengennya itu yang berbahaya. Terus habis itu dia bisa berbuat segala sesuatunya gitu ya. Nah, termasuk si iklannya siapa namanya, Snickers, coklat bar ya. Dia bilang you're not you when you're hungry. Ini juga sama gitu. Pengen begitu lapar kita pengen macam-macam gitu. Semuanya dipesan gitu, karena tubuh itu ngeliat, wah kita kekurangan asupan, kita kekurangan glukosa nih, ayo ada makanan apa kita ambil aja karena sekarang kita kekurangan. Jadi ambil sebanyak-banyaknya supaya yang sekarang terpenuhi dan kita bisa nyimpen buat nanti. Tujuannya itu gitu ya. Itu mekanisme tubuh. Tapi begitu datang kita nggak bisa habisin. Ternyata itu tadi, itu bentuk bahwa rekonstruksi itu luar biasa powerful, ngedorong kita dan bahkan mendramatisir lebih besar dari kebutuhan kita gitu. Sama juga you are not you when you're horny gitu ya. Ketika kita terangsang, banyak orang baik ya,
yang sebenarnya nggak bandel gitu ya. Ketika horny mendadak jadi orang lain gitu ya. Kalau nggak ada pelampiasan, udah dijajan aja deh gitu ya. Cari apa namanya PSK gitu ya, pekerja seks komersial gitu ya. Tapi orang-orang ini setelah dia jajan dia nyesel, gue ngapain dia gitu ya, keluar uang, dosa pula, nyesel gue mengkhianati pasangan gitu ya. Setelah klimaks ternyata begini aja. Karena itu tadi yang ngedorong itu ekspektasinya, bukan. Jadi pleasure itu lebih vivid ketika direkonstruksi ekspektasi ketimbang realitasnya. Sehingga ketika realitasnya terjadi itu habis itu dia nyesel. Nah, itu yang penting gitu, dan setelah udah didapetin rekonstruksinya mengkhianati gitu. Yang tadinya bilang wah ini enak banget, begitu udah terjadi realitasnya dia kabur, hilang. Itu kerjaannya dopamin juga gitu. Jadi otak udah nggak bisa suka atau nggak suka gitu ya. Ketika itu terjadi, reality yang menentukan, dan otak udah nggak bisa di-trigger lagi, karena mau ngapain rekonstruksi, orang udah di depan mata, lu nggak perlu rekonstruksi, lu tinggal menyerap aja, tinggal ngerasain aja, dan pelan-pelan pudar pleasure-nya gitu. Nah, apa yang bisa dilakuin sama brand gitu ya, untuk bisa memanfaatkan ini? Yang pertama adalah selalu punya sesuatu untuk create expectation itu tadi. Jadi kerjaannya brand owner, marketer itu adalah create brand expectation. Contoh, kalau ngomongin liburan ke Bali, tadi kan kita ngomongin masalah makan gitu kan, peaknya di mana, terus habis itu dia turun gitu ya. Nah, liburan ke Bali, momennya adalah kita ngerencanain liburan, terus habis itu pesen tiket, terus hari sebelum berangkat ke airport, sampai di Bandara Bali, sampai di hotel gitu ya. Nah, menarik kayak liburan di Bali adalah dia kurvanya naik, enggak, kalau yang tadi makan dan sebagainya naik terus turun. Kalau ini enggak, dia naik terus datar, terus naik lagi, terus datar, terus naik lagi gitu. Kenapa begitu? Kan harusnya peaknya kan cuma satu, terus habis itu turun ya. Nah, karena kenapa sampai di Bali pun pleasure-nya masih kuat, sampai hotel pun pleasure-nya masih kuat. Kenapa begitu? Karena experience-nya masih lanjut. Jadi kalau kita makan di resto, experience-nya selesai begitu momen kita makan. Jadi makanya abis itu tinggal turun aja, nggak ada rekonstruksi lagi. Tapi kalau ke Bali, experience-nya jalan terus, ekspektasi pun berjalan terus gitu ya. Awalnya bayangin ke Bali itu udah menarik gitu ya. Terus rekonstruksinya pleasure kita dapat bukan cuma soal kita ke Bali, tapi nyampe Bali akan ngapain aja. Jadi begitu mendarat di Bali, expectation-nya masih berlanjut. Wah, nanti gue mau makan di Makbeng nih. Oh, gue mau dinner di resto fancy nih, atau gue mau main ke Atlas nih, atau apapun itu yang itu membuat ekspektasinya masih naik terus gitu ya. Nah, jadi kita harus sebagai brand kita harus bisa maksimalin supaya ekspektasinya itu nggak habis itu turun. Jadi kita harus create experience yang ongoing, yang bikin orang ekspektasinya begitu udah datar bisa naik lagi, datar naik lagi. Makanya orang ngeluarin varian baru, ngeluarin rasa baru, ngeluarin apa baru supaya nggak turun terus bisa naik lagi gitu ya. Terus yang kedua adalah kita harus maksimalin ekspektasi di tiap stage-nya gitu ya. Di pre-purchase apa yang bisa bikin orang ngebayangin, dan expectation, kasih gambarannya yang bisa triggering mereka untuk bisa mendramatisir supaya ekspektasinya naik. Social proof-nya berperan, gimana caranya orang banyak rekomendasi, oh ini enak banget gitu ya. Di level purchase, kemasannya gimana, oke nggak, yang bikin orang, wah gila kemasannya menarik banget nih gitu ya. Experience apa yang bisa dikasih habis itu, kayak Lego dan IKEA, ini bagus banget di hal ini karena setelah beli itu bukan nanti klimaks, karena habis itu mereka harus ngerakit, dan ngerakit itu juga create expectation, ada expectation lagi gitu, dan itu yang ngedorong kita. Terus di post purchase juga sama, ada the round of dopamine bisa didorong dari apakah kita bisa ngedorong orang untuk share. Kalau ini produk yang bagus banget, ini akhirnya jadi bisa jadi ngedorong orang untuk dapetin another round of dopamine, karena gue bisa share, terus nanti gue dipuji orang nih, orang banyak yang suka gitu ya. Terus abis itu yang ketiga adalah kita harus optimalin experience-nya di peak stage-nya gitu. Dimanapun peak stage-nya gimana bisa itu optimal gitu. Ini dorongan yang paling penting dan menentukan. Kalau ininya nggak optimal, orang gagal beli, udah naik ekspektasinya, pas harusnya di peak dia malah nggak menarik, terus akhirnya orang gagal beli, drop cart di e-commerce dan lain sebagainya itu di sana gitu. Jadi itu yang harus clear, dan di momen itu kita harus kasih gambaran lebih banyak lagi untuk peaknya naik terus gitu ya. Jadi itu yang harus hati-hati. Nah, tapi yang paling penting yang terakhir adalah ngebalance. Naikin ekspektasi is one thing, tapi ekspektasi sama reality itu gapnya nggak boleh terlalu gede. Ketika terlalu gede, maka itulah yang akhirnya anti klimaks. Ketika orang pengen makan, wah enak, begitu ngerasain, aduh kok ternyata nggak seenak yang saya bayangin, itu turun gitu. Akhirnya ketika turun, pertama dia kapok, dia nggak mau lagi, karena yang dilihat adalah bottom end effect. Jadi ada peak end effect, ada bottom end effect. Itu artinya orang akan ngelihat experience terakhirnya apa sih gitu loh.
Kalau experience terakhirnya di peak, orang akan inget dan besoknya gue mau lagi. Kalau di akhirnya itu nggak mengenakan, maka orang nggak deh, jangan deh. Gitu. Jadi hati-hati. Nah, so balik lagi kesimpulannya adalah untuk kita bisa ngedorong brand kita bisa jualan, itu bukan sekedar menciptakan feature yang bagus dan sebagainya, bukan iklan yang keren, tapi gimana kita bisa ngedrive ekspektasi sehingga orang pengen, dan itu yang akan menggerakkan orang, bukan hal lain-lainnya.